Ada konsekuensinya, Romo. Romo akan diangkat menjadi ketua komisi kata-ketik untuk 5 tahun ke depan. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bersama-sama dengan para imam yang mendampingi katekise di berbagai dikenan di Keuskupan Agung Jakarta dan mewakili Keuskupan Agung Jakarta. Dengan tulus saya ingin mengucapkan terima kasih atas bakti para ibu dan bapak, para suster, bruder, saudari-saudaraku yang terkasih selama ini dan sampai hari ini. Terima kasih kepada keluarga dan komunitas-komunitas yang pasti ikut berkorban. Kalau para ibu bapak, suster, bruder, saudari-saudara sekalian melibatkan diri di dalam tanggung jawab iman untuk mewariskan iman kepada saudari-saudara kita, kepada anak-anak kita yang ingin mengenal Kristus secara lebih dalam dan mengikatkan diri kepadanya menjadi murid-murid Kristus di dalam gereja Katolik. Tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya keuskupan, paroki-paroki, saya pribadi dan imam-imam di Keuskupan Agung Jakarta kurang memberi perhatian yang seharusnya kepada para ibu dan bapak, para suster, bruder, dan saudari-saudara sekalian. Terusnya bagaimana ini? Saya tadi membuat catatan untuk homili ini, tapi entah di mana kok saya cari. Saya coba untuk mengingat apa yang saya siapkan. Kalau kita membaca kisah Injil yang tadi dibacakan dengan irama yang sangat bagus oleh Romo Uud, saya ingat akan satu istilah berkaitan dengan liturgi, berkaitan dengan katekise. Istilah itu adalah liturgi yang memerdekakan atau katekise yang memerdekakan. Katekis yang diceritakan di dalam Injil tadi adalah Yesus. Caranya bagaimana Yesus itu berkatekese? Ada 3 kata yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah sekedar berita tentang Yesus. Kalimat pertama mengatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Tapi diceritakan oleh Lukas, Yesus pergi ke Yerusalem. Kita semua tahu kalau Yesus pergi ke Yerusalem itu tidak untuk ziarah Porta Santa. Kalau Yesus pergi ke Yerusalem itu adalah orientasi hidupnya, yaitu untuk menyelesaikan perutusan Bapa yang dipercayakan kepadanya. Jadi katekese di sini tidak dengan kata-kata, tetapi dengan kesaksian. Kalau kita membaca Injil Lukas, setiap kali dikatakan ketika Yesus dalam perjalanannya. Dan itu diawali pada bab 9 ayat 51. Nanti silahkan mengecek betul apa enggak bab 9 ayat 51. Jadi sebelum saya kesini, saya sudah lihat ayat itu. Perjalanan itu panjang sampai pada bab 19. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Itu katekise yang pertama, kesetiaan, apapun itu artinya. Lalu yang kedua adalah berita lagi
ia memandang mereka. Memandang. Belum berkata, memandang dulu. Kita melihat pandangan itu bisa bermacam-macam. Ada pandangan dengan mata yang penuh curiga, ada pandangan dengan mata yang menyejukkan, ada pandangan dengan macam-macam warna. Dan Yesus memandang orang-orang itu baru berkata. Ini katekise dengan pandangan. Mungkin baik kalau direnungkan katekise dengan memandang. Karena memandang itu bisa berarti sangat dalam bagi orang-orang tertentu yang tidak pernah memperoleh pandangan dari orang lain, pandangan yang bersahabat. Baru berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, usul, bisa diterima, bisa tidak. Ternyata diterima. 10 orang kusta itu pergi kepada imam-imam. Dan katekise pamungkas adalah peneguhan. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa yang diberi katekise itu? 10 orang kusta. Salah satunya orang Samaria. Kita semua tahu orang-orang kusta pada zaman Yesus itu adalah pribadi-pribadi yang tersingkir. Artinya apa? Artinya kontak jenis apapun dengan orang-orang yang tersingkir itu membuat orang yang berkontak najis. Tidak perlu memegang orang kusta, tetapi berjalan dalam jarak yang kurang daripada yang ditentukan, itu sudah menjadi najis. Jadi orang kusta itu selain sudah sakit secara fisik, dia najis, kotor menurut agama. Dan ketika mereka diminta untuk pergi kepada imam-imam, mereka pergi. Masalahnya adalah ketika mereka mengalami kesembuhan, mengapa hanya 1 orang, dan orang itu orang Samaria, yang kembali memuliakan Allah, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Disinilah saya membaca katekise Yesus yang pergi ke Yerusalem, yang memandang, yang berkata, yang meneguhkan, itu sebagai katekise yang memerdekakan. 9 orang kusta, orang Yahudi, itu tidak bisa dibebaskan oleh katekise Yesus. Karena apa? Itu tadi, menurut tata cara agama Yahudi, mereka adalah orang-orang yang tersingkir, yang najis. Juga kalau disuruh pergi kepada imam-imam, mereka berpikir, apakah imam-imam mau menerima saya? Jadi kalau orang sakit sudah disembuhkan, harus diperiksa oleh imam-imam itu. Dan pemeriksaan itu bisa detail. Seperti kalau kita kena tilang, STNK ada SIM ada lampu nyala, tutup ventil ada apa enggak? Tidak ada, kena tilang. Demikian juga pemeriksaan di bait suci untuk orang-orang yang harus dinyatakan sebagai tahir, lawannya najis, itu harus diperiksa dengan cara seperti itu. Mereka sudah kehabisan harapan dengan agama mereka sendiri. Maka meskipun sudah sembuh, dan seharusnya yakin kalau mereka pergi ke bait Allah dan diperiksa mereka akan dinyatakan tahir, mereka tidak mau pergi kepada imam-imam itu. Karena apa? Karena terus terikat pada aturan-aturan agama yang mengkungkung mereka. Katekise Yesus, katekise yang dijalankan oleh Yesus bagi dia, bagi mereka itu
tidak berhasil memerdekakan mereka. Berbeda dengan yang dialami oleh orang Samaria. Sama, orang Samaria itu juga orang tersingkir. Pertama kusta, kedua Samaria. Kita semua tahu orang Samaria dianggap bid'ah. Orang luar mengecap mereka sebagai orang Samaria yang terkucil dari lingkungan Yahudi. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Maaf, dengan dia, orang Samaria itu, ia dimerdekakan oleh kesaksian Yesus yang pergi ke Yerusalem, oleh Yesus yang memandang dia, oleh perkataan yang menyatakan dia harus pergi kepada imam-imam, dan tidak pernah pergi juga seperti yang lain, tetapi berbeda dibandingkan dengan 9 yang lain. Orang yang 9 itu tidak pergi tetapi tidak merdeka. Sementara orang Samaria itu tidak pergi kepada imam-imam, tetapi penghayatan keimanannya dimerdekakan oleh siapa? Oleh Yesus, sang katekis ulung itu. Ia memuliakan Tuhan karena telah sembuh, tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau boleh saya rangkum dalam satu kalimat, akhirnya katekise yang disebut memerdekakan itu adalah katekise yang dapat membantu saudari-saudara yang kita dampingi, anak-anak kita yang kita dampingi untuk mengalami kebaikan Tuhan. Pengajaran penting, tetapi pengalaman bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu murah hati, bahwa Tuhan itu kerahimannya tanpa batas. Pengalaman inilah yang akhirnya memerdekakan. Marilah kita saling mendoakan dalam perutusan kita sebagai katekis, dalam konteks yang berbeda-beda, kita dapat seperti Yesus, sang katekis ulung, menunjukkan kesetiaan kita, membiasakan dengan memandang saudari-saudara kita dengan pandangan yang meneguhkan dan dengan kata-kata yang meneguhkan, seperti yang dilakukan oleh Yesus yang berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.